pagi, siang, sore untuk Pak Robin dan juga Bu Aya selaku dosen mata kuliah pengauditan, dan juga untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan mengenai analisis kami, yaitu analisis peran KPMG, ADSA dan EY Sinom dalam skandal manipulasi laporan keuangan Olympus Corporation. Mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nafi Wahyudi dengan NPM 38. Saya Purnirawan dengan NPM 14. Saya Renal Herlia dengan NPM 46. Saya Akila Cahydindo dengan NPM 5. Oke, mungkin bisa lanjut ke profil perusahaan. Olympus Corporation merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi optik dan perawatan medis, berpusat di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Oktober 1919 oleh Takeshi Yamashita di distrik Katagaya, Shibuya, Tokyo. Dengan nama Takashio Seishakusho, pendirian perusahaan dilatar belakangi oleh visi strategis yang mengembangkan industri optik domestik Jepang, khususnya dalam bidang produksi mikroskop, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk optik impor dari negara-negara Eropa yang pada masa itu mendominasi pasar. Adapun salah satu produk-produk dari Olympus Corporation ini yaitu ada kamera, peralatan medis, dan teknologi optik lainnya. Ini bisa dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus tersebut. Jadi, skandal Olympus Corporation pada tahun 2011 adalah salah satu kasus manipulasi laporan keuangan terbesar paling rapi dalam sejarah korporasi global. Perusahaan teknologi optik dan medis asal Jepang ini terbukti secara sistematis menyembunyikan kerugian investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat selama hampir 2 dekade atau sekitar 20 tahun. Kasus ini akhirnya terbongkar berkat keberanian Michael Woodford, CEO asing pertama Olympus, yang melakukan investasi internal setelah membaca artikel media lokal. Ia mendesak manajemen untuk menjelaskan transaksi mencurigakan tersebut. Beliau justru malah dipecat sehingga beliau memutuskan untuk membawa bukti-bukti tersebut ke media internasional dan penegak hukum. Lalu yang kedua ada penyebab mengapa kasus ini bisa terjadi. Yang pertama itu ada strategi investasi yang gagal. Pada akhir tahun 1980-an, manajemen Olympus melakukan investasi spekulatif berisiko tinggi untuk mendongkrak keuntungan. Ketika keruh ekonomi pecah di awal 1990-an, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penggunaan skema atau bashing. Alih-alih melaporkan kerugian secara transparan, para eksekutif memindahkan aset-aset yang bermasalah tersebut ke berbagai perusahaan cangkang di wilayah bebas pajak seperti Kepulauan Cayman menggunakan nilai buku asli. Lalu yang C, akuisisi fiktif untuk pembersihan buku. Untuk menghapus utang di perusahaan cangkang secara permanen, Olympus mengakuisisi perusahaan lokal kecil dengan harga yang digelembungkan ekstrim serta membayar biaya penasihat keuangan raksasa senilai 687 dolar Amerika Serikat yang kemudian disamarkan sebagai aset tak berwujud. Dan D, praktik opinion shopping dan kegagalan auditor. Auditor awal KPMG AZA sebenarnya sempat mencium bendera merah terkait biaya akuisisi Jirus yang tidak wajar pada tahun 2009. Namun, manajemen Olympus yang panik langsung mendepak mereka. Auditor pengganti yaitu EY Nihon LLC melakukan kelalaian fatal karena menerima begitu saja dokumen penjelasan sepihak dari manajemen tanpa melakukan verifikasi mendalam atau berkomunikasi secara memadai dengan KPMG AZA. Mereka secara konsisten hanya memberikan opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP. Lalu yang E yaitu budaya korporasi yang tertutup. Budaya bisnis Jepang yang sangat menekankan kepatuhan hierarkis dan menghindar konflik membuat kecurangan ini terkunci rapat di lingkaran manajemen sekitar selama bertahun-tahun. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Solusi dan rekomendasi dari kelompok kami, dan untuk mencegah terulangnya kasus serupa,
Itu makalah ini merumuskan beberapa solusi bagi berbagai pihak. Yang pertama adalah bagi regulator, yang dimana untuk memperketat regulasi komunikasi wajib dan formal antara auditor mengganti atau supervisor auditor dengan auditor pendahulu auditor sebelumnya, itu agar motif penggantian KAP yang mendadak bisa terlacak dengan jelas. Menerapkan rotasi wajib kantor akuntan publik atau KAP ini secara konsisten untuk mencegah keintiman yang berlebihan antara auditor dan klien. Bagian yang B, bagi kantor akuntan publik atau KAP. Nah, yang pertama adalah membangun budaya kerja yang menghargai dan melindungi skeptisisme profesional auditor, serta melakukan due diligence yang lebih ketat saat menerima penugasan sebagai auditor pengganti. Lalu yang C ada bagi perusahaan terkait. Nah, yang pertama adalah memperkuat independensi komite audit agar tidak dapat diintervensi oleh manajemen eksekutif. Nah, yang kedua adalah menyediakan saluran laporan penganggaran atau whistleblowing system yang aman dan terlindungi hukum di dalam internal perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai analisis kasus yang sudah kami lakukan untuk Olympus Corporation. Yang mohon maaf dan terima kasih.